Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات wa rasulillahil wahidil qahar sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, yaitu Bapak Ustadz Haji Hasep Hidayat. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan buat kita dalam rangka melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah di masjid. Lantas kemudian dilanjutkan dengan duduk bersimpuh taqarrub ilallah dalam rangka menuntut ilmu yang insyaallah duduknya kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa dan salah kita. Allah terus bimbing kita dengan hidayah dan petunjuknya, selamat dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya sekalian yang insyaallah kita semuanya di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat dan rahmat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Masih kita berbicara tentang 7 tahapan yaumil akhir atau yang dikenal dengan yaumuddin, ya. Yang pertama yaitu yaumul barzah, yaitu alam kubur. Lantas kemudian yaumul ba'ats, hari di mana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut yaitu yaumul mahsyar, hari di mana kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Lantas kemudian yang keempat yaumul hisab, segala amal perbuatan kita akan dihisab pada hari itu. Lantas kemudian yang kelima yaumul mizan, akan ditimbang catatan amal perbuatan kita. Yang keenam yaitu yaumus sirat, di mana kita akan berjalan di satu jembatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kalimat ujian nanti. Kemudian yang ketujuh yaitu yaumul jaza, akan ada hari pembalasan tentang amal perbuatan kita selama hidup di alam dunia. Nanti itu Pak penentuannya di yaumul jaza, surga atau neraka kita akan masukin nanti. Yang mudah-mudahan kita ahli surga semuanya nih, amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita kemarin ya, bagaimana tempat berkumpul kita manusia setelah hari kiamat, yaitu pada tahap yang
3, yaitu yaumul mahsyar. Cuma sebelumnya sampai di sana kita ingin menyampaikan satu ayat Allah yang biasa kita baca di dalam surat Yasin ya. Ini lanjutan dari ayat yang ke-51 Pak. Jadi biar kita paham semuanya bagaimana kita akan sampai kepada yaumul mahsyar, lantas kemudian sampai kepada yaumul hisab. Keadaan manusia ketika dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada masih di alam kubur. Itu penantian yang begitu cukup panjang. Bayangin Pak, kehidupan dunia ini nggak begitu terasa. Nanti kalau kita udah mati, baru kita ngerasain tuh di alam kubur. Orang yang mati dahulu sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam, ada nggak kira-kira yang udah bangun, pernah bangun sampai saat ini? Hah? Nggak pernah ada yang bangun Pak ya. Nggak ada yang kembali ke alam dunia. Dan kita nanti akan dimatikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak tahu kapan ya. Artinya perjalanan dalam keadaan kita di alam kubur itu penantian yang cukup panjang. Nanti Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Israfil untuk meniup tuh sangkakala yang pertama. Sudah jelas Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat yang ke-51. Wa nufiha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun ya. Jelas ketika ditiupnya sangkakala maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera menuju kepada siapa? Ila rabbihim yansilun. Nih makna kata menuju Allah Subhanahu wa taala macam-macam. Kita ini orang-orang yang beriman Pak ya, insya Allah akan diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal terkait ketika manusia itu sudah dibangkitkan dari yaumil ba'ats, hari kebangkitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kemungkinan, ada dua keadaan. Yang pertama, keadaan mereka orang-orang yang ingkar sama Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mohon maaf agak sedikit kurang greget ya Pak. Proyek dakwah seminggu ini ya Allah. Ya. Jadi jelas ketika manusia itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya, udah macam-macam keadaannya. Kemarin sudah saya paparkan 12 kelompok manusia bagaimana keadaannya ya. Coba kita belajar dari surat Yasin ayat yang ke-52 ya. Di sana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursal. Qalu ya, maka mereka berkata, ini orang-orang yang ingkar sama Allah, ya orang-orang yang kafir, orang-orang yang bangkang waktu hidup di alam dunia, ketika dia mati dipendam jasadnya di alam kubur, lantas kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala ya, untuk yang kedua kalinya. Maka di sana keadaan mereka jelas Pak. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Siapa nih ya? Aduh celaka kami. Siapa sih yang membangkitkan kami? Itu ibarat orang lagi tidur dibangunin Pak. Bapak kalau lagi tidur nyenyak dibangunin, kira-kira keadaannya kayak gimana? Hah? Kita ini perumpamaan aja. Otaknya udah ngumpul belum kira-kira? Ya, keadaannya dalam keadaan yang kacau Pak. Pikirannya udah macam-macam. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Sementara orang-orang yang kelompok kedua adalah mereka orang-orang yang beriman, mereka katakan hadza ya. Mereka mengatakan hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Penyayang ya, pemurah. Benarlah mereka adalah Rasul-Rasul Allah yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ayat-ayat mereka, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun.
Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka orang-orang yang telah menyampaikan ayat-ayat Allah, yaitu mereka rasul-rasul Allah, benar adanya bahwasanya inilah keadaan di mana telah apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat keadaan itu orang-orang kafir seperti laron, Pak. Ya, ketika dia bangun dari alam kuburnya, dia lari terbang sana sini, mentok jatuh lagi. Ya, sementara kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan haja, inilah hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Lantas kemudian dalam tahapan ini Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kemahakuasaannya, ya. Bagi mereka orang-orang yang beriman seperti kita ini enggak bakalan sia-sia, Pak. Ya, kita punya istri adalah istri yang solehah, dan ketika kita punya anak di dalam kehidupan dunia adalah anak-anak yang min dzurriyyatihim bi imanihim, yang mengikuti jejak langkah keimanan orang tuanya. Ketika bangkit dari alam kubur, lantas kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digiring tuh kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala dengan Maha Rahman dan Maha Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang ingkar sama Allah, orang-orang yang enggak punya iman, orang-orang yang suka ngebangkang, orang-orang yang suka maksiat hidupnya di alam dunia ini, mereka bangkit dari alam kuburnya hiruk pikuk hidupannya, bingung mau ke sana mau ke sini, enggak kenal satu sama lainnya. Anak enggak kenal bapaknya, bapak enggak kenal anaknya, suami enggak kenal istrinya, istrinya pun enggak kenal akan suaminya. Itulah hiruk pikuk keadaan di alam yaumil akhir, pada satu keadaan di mana kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi jelas, Pak, ini satu kondisi keadaan ya manusia pada saat itu. Pada saat ditiupkannya sangkakala pertama, ibarat trompet, paham kan trompet yang depannya agak kecil, ke atasnya lebar. Ini gambaran aja ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau sudah sangkakala ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk hidup semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap hidup. Contohnya malaikat Allah Subhanahu wa taala, seperti malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Jibril alaihi salam. Nih yang masih diperkenankan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid itu enggak bakalan pernah mati, Pak. Jadi biar paham kita semua nih. Inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas bagaimana keadaan kehidupan di yaumil akhir pada saat sangkakala ditiupkan yang pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Israfil alaihi salam. Ya, ditiupkan itu yang namanya gunung hancur semua, Pak. Air laut tumpah ke darat. Semua yang namanya bumi Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam kehidupan dunia semuanya diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hiruk pikuknya luar biasa. Nanti mudah-mudahan orang-orang yang beriman seperti kita tuh nggak ngalamin, Pak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, nanti sebelum yaumil kiamah digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tiupkan satu angin yang begitu damai, ya. Kalau angin itu masuk ke rumah kita tuh kita mati, Pak. Kenapa? Karena dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak merasakan hiruk pikuk bagaimana keadaan yaumil akhir. Ini hanya untuk diperlihatkan kepada mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuh mati damai insya Allah. Jadi amat sangat luar biasa. Allah sayang sama kita. Di sanalah akan diperlihatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang-orang yang ingkar sama Allah, yang suka ngebangkang, ngerasain itu semua, Pak. Bagaimana keadaannya? Ya, Bapak pernah lihat tsunami bagaimana keadaannya? Allah Karim. Gunung Allah angkat, Allah hancurkan. Laut airnya tumpah ke darat. Itu udah maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, gampang. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Luar biasa, Pak.
Keadaannya pada saat itu hancur sehancur-hancurnya. Makanya muncul pada tahap yang ketiga, yaumil mahsyar. Buminya Allah telah rata, lantas kemudian Allah perintahkan lagi tuh yang namanya malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Ya. Setelah Allah buat rata, lantas kemudian Allah katakan dalam ayatnya, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazulillahil wahidil qahar. Jadi jelas pada hari itu ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Jadi buminya Allah yang udah rata diganti sama bumi Allah yang lain. Begitupun langitnya Allah Subhanahu wa taala diganti pula dengan langit yang lain. Wa barazulillahil wahidil qahar. Ya, lantas kemudian apa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka manusia berkumpul di padang mahsyar untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan merasakan Pak bagaimana keadaan kita di padang mahsyar. Orang-orang yang senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala waktu hidup di alam dunia, orang-orang yang senantiasa berbuat baik, ya beramal soleh waktu hidup di alam dunia, insya Allah dalam keadaan semuanya diberikan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanah yang telah diganti, bumi yang telah diganti, dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah tanah yang putih. Bentuknya pipi seperti roti. Nih keadaan manusia. Orang-orang yang beriman insya Allah kumpul. Ya. Keadaan matahari pada saat itu bagaimana Pak? 1 mil. Udah saya sampaikan kemarin ya. Yang begitu panasnya luar biasa. Makna 1 mil hanya Allah yang tahu. Ya. Kita keadaannya pada saat itu kalau kita udah biasa ibadah sama Allah, Allah akan mudahkan. Ibarat panas sekarang aja deh. Untuk kehidupan kita di alam dunia, siang banyak orang yang panas banget hari ini, ya nggak? Begitu panas, padahal masih jauh banget. Nanti ketika yaumil mahsyar dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan dan kondisi matahari itu dekat dengan kepala kita. Orang yang pada saat itu dikumpulkan di padang mahsyar ada pada saat itu berkeringat dan keringatnya sampai di mata kaki. Ada orang yang ketika berkeringat, keringatnya sampai dengan dengkulnya, sampai dengan pusarnya, sampai dengan dadanya. Ada yang ngap-ngapan, cengap sampai apa? Hidungnya, lehernya, hidungnya. Lantas ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri. Keadaan itu sesuai dengan amal perbuatan kita hidup di alam dunia. Ini kalau diceritain semuanya Pak berantai ya. Keadaan manusia pada saat itu nggak bakalan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak bisa lihat lagi di dalam surat Yasin ya. In kanat illa sayhatan wahidatan faidahum jami'un ladaina muhdharun. Ya, tidak adalah teriakan itu selain sekali-kali teriakan saja. Berarti udah keadaannya kacau luar biasa banget. Tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami, yaitu pada saat padang mahsyar digelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana keadaan mereka? Fal yauma la tuzlamun nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Lantas kemudian maka pada hari itu seorang tidak akan dirugikan sedikit pun. Jadi di antara kita nggak bakalan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini belum masuk pada satu kehidupan di yaumil hisab, pada saat yaumil mizan belum, ya. Pada saat itu Allah akan pertunjukkan bagaimana keadaan kalian tentang catatan amal perbuatan kalian hidup di alam dunia. Ini keadaannya Pak ya. Jadi fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun ya. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, enggak bakal dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kamu tidak dibalas kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Maknanya apa? Pada saat itu kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita waktu Muhammad di dalam peristiwa Najah ya. Kul katakan Muhammad innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaib wasyahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Semuanya tuh catatan amal perbuatan kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, buminya Allah diganti menjadi bumi yang lain, langitnya Allah diganti dengan langit Allah yang lain. Lantas kemudian keadaannya seperti tanah yang putih, seperti roti.
Udah bisa dibayangin Pak. Lantas keadaan matahari pada saat itu tingginya dekat dengan kepala kita kurang lebih 1 mil. Ya, begitu panasnya luar biasa. Dan pada saat itulah manusia akan diperlihatkan keadaannya. Ya, dengan keringat mereka sendiri keadaannya. Begitu luar biasa panasnya sampai keringat bercucuran. Lantas kemudian kemarin juga saya sudah sampaikan tentang lamanya waktu Allah mengumpulkan manusia di padang mahsyar selama setengah hari. Maknanya adalah 50.000 tahun terik matahari. Udah bisa ngebayangin ya Pak? Kita taruh di lapangan aja 1 hari deh, bagaimana keadaannya? Itu kacau luar biasa. Nauzubillah min dzalik, bagaimana keadaan manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara saya semuanya ini, ya, ketika kita menggelar satu ilmu tentang yaumil kiamah, maka perbanyak baca selawat Pak. Ya. Kenapa Pak? Karena di sanalah syafaat yang kita nantikan. Bentuknya adalah syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita diperintahkan baca selawat. Jangan lupa Pak, tiap hari kalau bisa baca selawat. Ya, minimal ya, kalau kita udah biasa orang-orang yang beriman kan baca selawat pada saat sholat. Ya, di luar sholat usahakan Pak. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Di dalam kajian seperti ini nih, kita bacakan dalam hati kita aja. Bacakan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Pada saat yaumil mahsyar digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, penantian kita adalah satu syafaat yang kita minta. Hadirnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk syafaatul uzma. Pada saat umat manusia mulai dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam dan bahkan sampai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berharap syafaat dari nabi-nabi sebelumnya. Ya, ada yang datang kepada Nabi Adam minta syafaat, nggak bisa. Saya aja sudah pernah berbuat dosa ketika dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan buah kuldi. Turunnya Nabi Adam dari surganya Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Enggak bisa Nabi Adam ngasih syafaat. Lari ke Nabi Nuh, nggak bisa juga. Nabi Nuh nggak bisa memberikan syafaat. Sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, umat manusia minta syafaat. Lantas diarahkan oleh Nabi Isa alaihissalam, yang mampu memberikan syafaat dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah syafaat yang akan diberikan oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan dengan syafaatul uzma. Nanti orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan syafaat dalam bentuk kalimat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, jadi kita orang-orang yang beriman insyaallah Pak akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bertanya siapa sih yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa sih mereka yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini kita masuk nggak di dalam catatan ini? Ya, minimal dalam makna hadis ini dikatakan sab'atu yuzillihumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Ya, ada boleh dibilang dikatakan 7 ya. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin saya pernah menyampaikan ini udah lama banget ya. Ya. Sebagai bentuk flashback supaya kita fresh lagi ya. Bahwasanya nanti Allah Subhanahu wa taala lewat syafaatul uzmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada 7 kelompok atau 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada saat itu tidak ada lagi perlindungan kecuali dia adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yauma la zilla illa zilluh. 7 kelompok manusia, 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama al-imamun adil. Nih, kira-kira gampang nggak masuk nggak di kita catatan ini? Imam yang adil.
seorang pemimpin yang adil. Ya, setiap kita adalah pemimpin, Pak. Minimal memimpin diri kita sendiri. Lantas kemudian memimpin kehidupan dalam rumah tangga kita. Nih, kita termasuk imam yang adil nggak? Seorang pemimpin yang adil nggak? Kita termasuk pemimpin yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak gampang perkara ini. Kadang kita nggak adil dengan keadaan kita secara pribadi, Pak. Ya, kita kadang-kadang maaf 1000 kali maaf, zalim terhadap waktu yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih banyak santai atau lebih banyak sibuk, Pak? Saya tanya, Pak. Nih, jujur, Pak. Lebih banyak santainya apa lebih banyak sibuknya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Ayo, 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpamanya sholat 5 waktu yang diwajibkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 menit aja kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu baru 25 menit waktu untuk kita bisa adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu untuk bisa kita adil terhadap ibadah yang kita kerjakan. Itu juga 5 menit yang kita kerjakan lewat sholat kita, itu kita masih nggak adil. Ketika kita Allahu Akbar, pikirannya kemana, Pak? Saya tanya, ya, kemana-mana. Allah Karim. Ini kalau kita mau kupas tuntas Allahu Akbar. Kalau kita dikatakan al-imamun adil, adilnya di mana diri kita? Terhadap diri kita aja, belum lagi mimpin keluarga, anak istri. Coba deh tanya, Mama, apakah Mama selama ini hidup berdampingan denganku dalam ikatan rumah tangga? Adakah sesuatu yang bisa menyakitkan? Ya, hatimu tersakiti enggak? Sikap bapak sakit enggak buat Mama? Iya, bisa enggak kira-kira kalau kita mau tanya seperti itu? Untuk waktu kita aja enggak bisa adil kita. Iya, benar enggak? Dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf, Pak, ya. Ya, kita lebih banyak disibukkan untuk urusan dunia apa akhirat. Ya. Mau ngaku jujur ya, memang lebih banyak kita lebih mementingkan dunia. Kenapa? Karena kita masih hidup di alam dunia, Pak Ustadz. Iya, tapi tetap harus kita berlakukan satu kesempatan yang adil. Adil terhadap diri sendiri, adil kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, seorang pemimpin yang adil yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasabun nasya'a bi ibadati rabbi. Ya. Jadi kita udah nggak masuk kayaknya nih ya. Lantas kemudian yang kedua adalah pemuda yang tumbuh besar dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oi, muhasabah diri coba. Ya. Menghisap diri sendiri, Pak. Ya. Saya sudah katakan, setiap kali saya katakan wa kullan insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Setiap kita akan dikalungkan catatan amal perbuatan kita di leher kita. Nah, nanti kita bayal kohu mansuro, kitab itu akan dibuka, disuruh kita baca, Pak. Coba bayangin. Wasyabun nasya'a bi ibadati rabbi. Pemuda yang pikirannya, yang hatinya lebih cenderung untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, cenderung untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Flashback kita, Pak. Sekarang umur kita udah 50 tahun. Udah pensiun boleh dibilang. Ini kalau udah pensiun, udah tua, bahasanya masih seperti anak muda, ini kacau, Pak. Ya. Kenapa? Karena udah dekat dengan tanah. Udah mulai sakit-sakitan, ya Allah. Ini saya, ya Allah, bulan-bulan ini payah banget benar-benar. Pikirannya udah kayaknya mau mati aja. Tapi tanggung jawab masih banyak di luar. Ya Allah. Kita waktu masih muda kemana? Apakah lebih banyak di masjidnya apa banyak di luarnya, Pak? Kira-kira. Kalau diingat ya, Pak ya. Diingat. Ini bukan ngajarin, ini bukan komplain. Kalau kita mau flashback, catatan amal perbuatan kita sewaktu hidup di alam dunia ini pada saat Allah memberikan usia muda buat kita. Ya, kita termasuk dalam catatan yang kedua enggak nih?
Ya, anak muda yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan mendapatkan naungan, perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan kita. Ya, kita pernah disibukkan dengan kegiatan PHBI. Ya insyaallah ya Pak Sep ya. Ya, udahlah kita akuin aja, itu bahagian dari cerita tentang kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal Pak, minimal. Kalau kita udah lewatin masa muda, sekarang kita ada dalam usia yang sudah tua, lebih banyak cenderung hati kita ke masjid. Mendengar azan, ya Allah saya dipanggil samamu ya Allah untuk ibadah sholat berjamaah di masjid. Nih kita orang-orang laki-laki punya tanggung jawab Pak. Tidak ada sholat kecuali sholat berjamaah di masjid, kecuali untuk orang yang uzur. Jadi kita laki-laki ini wajib sholatnya di masjid. Pak Ustadz kalau hujan lain persoalan. Lagi sakit lain persoalan, ini uzur namanya. Ada makanan yang dihidangkan, itu uzur dalam kitab fikih. Masih diperbolehkan sholat di rumah. Kenapa? Karena ada uzur syar'i. Ya. Anak muda yang cenderung hatinya, pikirannya kepada masjid untuk mengingat Tuhannya. Dan kita sekarang sudah tua, tetap harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cenderung lebih banyak kita ingat waktu-waktu sholat berjamaah di masjid. Nih seperti kita duduk bersimpuh dalam rangka taqarrub ilallah. Ini mudah-mudahan kita mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika digelar yaumil mahsyar. Masih ada lagi waktunya Pak Hatman? Masih ya? Masih lama. Lantas yang kedua ya, yang ketiga warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid ya. Sama nih. Yang ketiga seseorang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid. Ya, tadi terpaut kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini termasuk dalam catatan orang-orang yang ketiga Pak, insyaallah. Ya. Dengar suara azan, udah hati yang menggerakkan, keimanan yang menggerakkan kita. Yuk berangkat ke masjid, sholat berjamaah di masjid, berwudu yang rapi di rumah, lantas bismillah biniyatil ibadah, baca doa. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kira-kira gampang nggak? Saya tanya Pak, gampang nggak? Ya kalau Pak Haji Ngatman mungkin udah punya tanggung jawab di masjid, ya gampang aja Allah mudahkan. Ini bahagian dari rezeki loh Pak. Kita orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kadang menganggap rezeki itu berupa uang aja. Kesempatan kita bisa ibadah sholat duha aja itu adalah rezeki. Kan kata orang bilang sholat duha adalah pembuka rezeki. Ya. Berapa banyak orang yang berdoa, Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rezekiku ada di atas langitmu maka turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau dia ada di bumimu ya Allah, keluarkan ya Allah. Wa in kana mu'asyaran fayassirhu. Kalau sulit mudahkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqaribhu. Kalau jauh dekatkan ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau haram halalkan ya Allah. Rangkaiannya rezeki duit, rezeki proyek, rezeki banyak lemburan enggak? Ya, padahal Bapak duduk bersimpuh hari ini, ya, itu adalah rezeki yang Allah berikan. Coba lihat di luar sana. Berapa banyak saudara-saudara kita, maaf, bukan menghina, bukan melemahkan, bukan meremehkan, yang hatinya terpaut kepada masjid, ya. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ini kita termasuk orang-orang yang ada dalam catatan ini. Kita udah mau berpikir tentang masjid aja. Ya Allah karim. Ya kalau Ustadz masjidnya banyak Pak. Jujur nggak sholat di Baitur Rahman aja. Entar sholat di sini, entar sholat. Kenapa? Karena kajiannya di mana-mana. Ya, artinya kita semua terpaut dengan masjid. Untuk apa semuanya? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ya, kalau kita mau buka catatan tentang Al-Qur'an, rangkaiannya itu semuanya mengarah pada satu kalimat zikrullah. Orang yang sholat zikrullah, dia ingat sama Allah. Orang yang baca Quran zikrullah, dia ingat sama Allah. Ya, artinya muaranya ke sana semuanya. Makanya orang-orang yang berzikrullah itu ingat sama Allah, beruntung, teramat sangat beruntung. Ini ilmu thariqah Pak, udah tingkat tinggi. Ya, kita kan sebatas sholat, ingat Allah. Ya, berapa banyak orang yang sholatnya nggak diterima? Banyak. Oh ini bikin takut Pak Ustadz, jadi saya nggak mau sholat. Bukan begitu. Artinya apa? Kita kan semuanya mengharapkan kesempurnaan. Kita semuanya berharap kebaikan.
Makanya kalau kita sholat ada kebaikan di dalam, insya Allah itu menjadi bahagian dari cerita rezeki yang Allah berikan untuk kita. Ya, lantas yang kemudian yang keempat, ya, Allah Subhanahu wa taala lewat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wa rajulani tahaban fillahi jatama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Jadi ada orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim, ya, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Bapak punya sahabat nggak kira-kira saya tanya? Ya, nih umpamanya kita nih saling mencintai karena Allah. Hati kita sudah terpaut karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun keduanya berkumpul, dimanapun keduanya berpisah, tapi semuanya karena lillahi ta'ala. Ini kita dikumpulkan oleh Allah ke masjid, sama-sama dalam rangka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada saudara kita yang selalu mengingatkan, ayo ke masjid, jangan sakit hati Pak, karena ini ajakan yang akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Ya, orang yang saling mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah, dia berpisah karena Allah, itulah manusia yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada lagi perlindungan pada saat itu. Jadi kita saling mengingatkan, nih tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabri. Kita saling mengingatkan. Pak Ustadz melenceng, ingatin. Jangan sungkan-sungkan. Kita kan manusia juga, ya. Bapak salah diingetin. Dia kadang-kadang emosi sih ya. Ya bahasanya. Maaf ya. Ada orang yang dikasih tahu, lo sok tahu banget sih. Ada nggak kayak gitu Pak? Banyak kayak gitu. Ada yang dikasih tahu tersinggung nggak? Padahal kalau dia katakan ini cinta kita karena Allah, kita saling mengingatkan. Ya Allah, takbirnya jangan kayak gitu dong, umpamanya. Marah, besok nggak datang ke masjid, purik. Banyak Pak manusia kayak gitu nggak? Kira-kira ada nggak kayak gitu? Ada. Nih semua kita dikumpulkan karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul, kita bertemu, dan kita berpisah karena Allah. Itulah mereka orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu yang kita tuntaskan, ya. Yang kelima, wa rajulun talabathum ra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ini kira-kira kita masukkan dalamnya. Wallahu alam deh. Karena belum berlaku kepada kita sih ya. Ya. Seorang laki-laki yang diajak berzina, dia katakan inni akhafullah. Saya takut sama Allah. Nih kira-kira Bapak diajak jalan sama cewek cakep, cewek cantik kira-kira Pak. Ya maaf, ya kelas kita kan laki-laki Pak. Ya, berani nggak mengatakan ini akhafullah, saya ini takut sama Allah. Kenapa ujian itu nggak ada pada diri kita? Ya, umpamanya ada di luar, sibuk dengan pekerjaan kita, apalagi di puncak pasepnya. Ya Allah, ujiannya maha dahsyat, maha luar biasa hebat. Ya, kalau bahasa di sana ditawarin ayam kampung gitu ya. Ya, berani nggak kita katakan ini akhafullah? Kita laki-laki Pak, biar tua kayak gimana laki-laki namanya. Kalau dia kecantol perempuan digoda sama perempuan. Kalau saya prinsipnya satu Pak, bidadari surganya Allah jauh lebih cantik, jauh lebih hebat. Bahasanya jauh lebih nikmat daripada wanita dunia. Ini nggak gampang Pak, rumusan ini perlu proses pembelajaran. Ya, modal kita mah ya kalau ketemu cewek cakep mah udah bahasa cewek ya istilahnya. Berani ngomong ini akhafullah, saya takut sama Allah, nggak bisa. Ya, karena ujian lewat nafsu itu luar biasa. Jadi ada orang sekelompok manusia yang ketika diuji oleh Allah dihadapkan oleh seorang perempuan dan dia diajak kita berzina, kita katakan ini akhafullah, saya ini takut sama Allah. Maka dia akan mendapatkan perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah pada saat digelar yaumil mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Ya. Lantas kemudian seseorang yang bersedekah, lantas sedekahnya itu dirahasiakan, ya. Kemudian
diumpetin bahasanya, amal perbuatan baik. Tangan kanannya yang bersedekah, tangan kirinya sampai nggak ngelihat. Ya bahasanya seperti itu. Artinya apa? Disembunyikan. Ya, kalau kita sudah belajar ya, satu kalimat Allah dalam ayatnya bahasa mengajak untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, lantas kemudian wa anfiqu, diajak kita berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nggak gampang, kira-kira bisa nggak kita? Intinya orang yang bersedekah dan sedekahnya itu mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudah sampaikan satu ilmu ini ya, ada beberapa bulan yang lalu. Kalau kita beramal, kita sedekah, itu automatically ya, bahasanya pahalanya sudah sampai kepada orang tua kita. Walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, tapi di sana ada kesempatan kita ketika kita bersedekah, hati kita bergumam nih. Hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berkahi dari sedekah, dari infak, dari zakat yang aku berikan di jalanmu ya Allah. Berkahi kehidupanku ya Allah, berkahi kehidupan rumah tanggaku ya Allah, berkahi usahaku ya Allah, bahkan berkahi ibadahku kepadamu ya Allah. Terserah Bapak mau doa apa. Lagi Bapak punya hajat, punya keinginan, lewat sedekah, bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minta Pak. Itu kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bersedekah karena Allah, sampai tangan kanannya nggak kelihatan sama tangan kirinya, artinya disembunyikan lillahi ta'ala, maka orang-orang ini nanti ketika dikumpulkan di yaumil mahsyar, pada saat keadaan yang luar biasa, tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang-orang ini yang akan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, yang ketujuh, warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, ya, artinya apa? Orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi, lantas kemudian dia berlindang air mata, lantas kemudian dia menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nih orang tua model kita Pak, makanya Allah enggak turunin azab ya. Ada di tengah malam orang tua yang masih menangis ya, menangis, berlinang air mata, munajat, taqarrub ilallah, minta sama Allah tentang bagaimana solusi kehidupannya. Dia ngadu sama Allah ya, sementara ada bayi yang lahir yang masih menangis. Dengan kalimat la ilaha illallah, hamba-hamba Allah berzikir, zikrullah di tengah malam dalam untaian ibadah qiyamul lail. Ini enggak gampang Pak ya. Nanti kelompok manusia yang seperti ini ya, ketika di yaumil padang mahsyar ya, pada saat digelar yaumil mahsyar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kelompok manusia yang akan mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup Pak ya? Ya, udah azan banget man ya. Mudah-mudahan kita berhadap pada Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni dosa dan salah kita. Mohon maaf saya agak sedikit kurang ya dalam penyampaian ini, jujur aja, karena udah habis sih kayak tenaga. Suara udah habis banget Pak. Mohon maaf, mohon ridhonya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi hikmah buat kita semuanya. Bahwasanya kehidupan ini dianjurkan untuk kita untuk tetap berbuat baik, tetap beramal soleh, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena banyak orang yang mati, dan orang yang sudah mati bahkan nanti di yaumil qiyamah mereka mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Untuk apa? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Mereka pengen kembali lagi ke dunia, cuman minta biar bisa sedekah, cuma minta biar bisa beramal soleh. Ini kita mumpung masih hidup. Apapun kekuatan kita, bagaimanapun kekuatan kita, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Bukan berarti kita dipaksakan untuk takwa kepada Allah. Ya, Allah nggak membebankan hambanya seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan salah kita. Allah terus bimbing kita dengan petunjuk dan hidayahnya. Selamat dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.